Pada sore hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting di dalam hidup kita, di dalam kita menjalani hidup-hidup ini, yaitu siapakah kita di hadapan Tuhan. Saudara, sikap kita, siapakah kita di hadapan Tuhan, ini sangat penting, saudara. Kalau kita itu di hadapan Tuhan, itu kita sebagai anak. Maka firman Tuhan berkata, kalau kita minta kepada Bapa, Bapa akan memberinya. Saudara, mintalah dan kamu akan menerimanya. Satu pertanyaan yang simpel. Kenapa bangsa Israel itu tidak masuk Kanaan, saudara? Tidak masuk tanah perjanjian. Bukankah mereka ditolong oleh Tuhan dengan satu demonstrasi kuasa Allah yang sangat hebat? Kuasa yang tidak pernah terjadi. Tuhan bahkan berani berkata, tanya pada bangsa lain, mana ada dewa, mana ada Allah yang bisa melepaskan umatnya seperti yang aku lakukan. Ini luar biasa, saudara. Saudara, tetapi kita lihat, Ibrani 3 ayat 18 berkata, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentian? Bukankah mereka yang tidak taat? Saudara, mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan mereka. Karena ketidakpercayaan mereka, mereka tidak percaya. Siapa mereka? Mereka ada orang yang melihat 10 tulah. Bangsa Israel ini melihat 10 tulah. Mereka melihat laut terbelah dibelah. Mereka melihat mana turun dari surga. Saudara, ini bukan orang yang tidak pernah melihat mujizat. Ini bukan orang yang tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Ini bukan orang yang tidak pernah melihat kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan mereka. Karena mereka tidak taat sehingga mereka tidak percaya. Saudara, kita lihat bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka diberi makan mana 3 kali sehari. Selama 40 tahun, saudara. Tuhan sediakan. Tetapi mereka tetap tidak ada kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita pikir kok bisa ya? Sudah ditolong Tuhan, sudah melihat mujizat Tuhan, tetapi masih nggak percaya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan sampai kejadian seperti mereka ini menimpa hidup kita. Jangan sampai kejadian seperti ini menimpa hidup kita. Biarlah peristiwa ini menjadi contoh bagi kita supaya kita tidak seperti mereka yang binasa. Firman Tuhan berkata kepada Firaun, katakan pada Firaun, Israel itu anakku, anakku sulung. Biarkanlah anakku itu pergi supaya beribadah kepadaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Saudara, ini perkataan Bapa yang sangat-sangat mengasihi anaknya, yaitu bangsa Israel. Saudara, kita lihat perkataan Bapa ini keren sekali ya. Malah dia mengancam, kalau tidak melepasi anaknya, maka anakmu akan kubunuh. Saudara, ini pernah terjadi dalam kehidupan suami saya sebagai bapak. Pada waktu itu anak saya masih kecil-kecil, umur 5 tahun, ya Lucky, Nikes 3 tahun pada waktu itu. Mereka di toko Sinar itu ada permainan seperti Red Mullen gitu ya. Nah,
Di situ kita enggak melihat bahwa satu kursi itu untuk satu orang. Jadi karena masih kecil, jadi kursi itu diisi 2. Setelah mainan itu berputar, putar sampai di atas mainan itu diberhentikan. Terus suami saya kaget karena anaknya di atas. Suami saya takut anaknya jatuh. Terus saya bilang, "Pak, oh ini enggak boleh satu kursi orang 2. Jadi Bapak salah, sekarang biarkan anak Bapak di atas." Setelah saya dihukum gitu. "Pak, tolong Pak, nanti anak saya jatuh." Saudara, tapi mereka tidak membuka, tidak menurunkan anak saya Lucky dan Nike. Beberapa menit, mungkin 1/4 jam itu mereka tetap di atas. Saudara, pada waktu itu suami saya sebagai bapak, dia melihat anaknya nangis di atas, apa yang dilakukan? Dia pukul itu satpamnya, saudara. Sampai geletak, saudara. Pukul sampai geletak, baru akhirnya diturunkan. Sudah itu kami pulang. Sampai di rumah pulang, saudara, kira-kira 10 orang dari Tuku Sinar itu, itu gerebek rumah saya. Saya bilang, "Sudah, kamu enggak usah keluar." Sudah, saya bilang, "Coba." "Enggak, aku mau keluar." Tetap dia keluar. Dan pada waktu itu suami saya masih pegang pistol ya. Saya bilang, "Wis enggak usah, pistol tuh enggak usah kamu bawa." Dia pegang. Taruh di meja, katanya. "Ayo 10, ngadep saya semua." Terus akhirnya yang punya Toko Sinar itu yang melerai. Dan akhirnya suami saya memberikan pengobatan pada mereka karena mereka sempat masuk rumah sakit. Saudara, itu bapak tuh bela anaknya sampai kayak gitu, saudara. Saudara, lagi satu waktu anak saya Yogi, waktu SMA. Itu mungkin dia ngebut di daerah Kupang Indah, sehingga ditangkap sama satpam. SIM-nya dicabut. Anak saya bilang sama papanya, saudara, papanya enggak banyak bicara, "Pak, diparani itu saudara satpamnya itu. Ayo, jangan berhadapan sama anak saya. Lawan saya," dia bilang gitu. Akhirnya dikembalikan. Saudara, itu namanya bapak itu kayak gitu ya, saudara. Mengasihi anaknya sampai demikian. Juga ini kita lihat pada waktu itu Tuhan berkata pada Firaun, "Israel itu anak sulungku. Biarkan dia pergi supaya dia beribadah padaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Saudara, saya teringat dengan peristiwa dengan anak saya pada waktu itu. Saudara, sekarang masalahnya kenapa mereka tuh enggak percaya? Kenapa? Kok bisa mereka enggak percaya? Tuhan setolong mereka demikian. Kenapa mereka enggak percaya? Satu, karena mereka tidak punya hati anak. Mereka anak Tuhan, tapi mereka enggak punya hati anak. Saudara, oleh karena itu kitab Malaikat berkata, biarlah hati Bapak itu mesti ketemu hati anak. Kasih Bapak itu harus jadi realita di dalam kehidupan anaknya. Sebagian anak Tuhan bukan mereka dikasih Bapak, tapi kasih Bapak itu juga butuh pijakan, yaitu hati anak, saudara. Saudara, kita lihat bagi bangsa Israel. Mereka dikatakan tidak mempunyai hati anak. Yang kedua, mereka menyalahkan Musa. Mereka juga menyalahkan Tuhan. Gara-gara keadaan. Gara-gara ini semua. Gara-gara ini semua. Kita sampai mengalami ini. Yang keempat, kenapa mereka tidak punya hati anak? Karena mereka merasa ditipu. Mereka merasa dibohongin. Karena mereka trauma diperbudak selama 400 tahun. Jadi pikiran budak itu masih meracuni pikirannya. Dia merasa diperbudak selama 400 tahun. Ini berbicara tentang masa lalu, saudara. Karena mereka melihat generasi demi generasi pemimpin pada waktu itu memanipulasi mereka, sehingga mereka tuh merasa diperbudak. Sifat diperbudak masa lalu ini yang kadang-kadang menghantui mereka.
Dan ini kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan dosa yang sempat memperbudak kita, itu kadang-kadang masih menjadi satu trauma dalam kehidupan kita. Dan masih kita belum cabut itu sampai seakar-akarnya. Tali pusatnya itu belum kita cabut. Sehingga kadang-kadang kita menghadapi sesuatu, kita nggak percaya. Karena apa? Trauma masa lalu. Kita lihat mereka anak Tuhan. Mereka anak Bapak. Mereka dikasih Bapak, tetapi trauma masa lalu itu merubah pola pikir kita. Oleh karena itu pada sore hari ini saya tekankan, biarlah trauma masa lalu kita, peristiwa-peristiwa masa lalu kita, yang itu tidak enak dalam hidup kita, yang merasa kita trauma, kita harus cabut sampai seakar-akar. Karena itu firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati kita, akhirnya apa? Pikiran kita yang diracuni. Saudara, kalau pikiran kita diracuni, maka kelakuan kita diracuni. Kita tidak bisa mempercayai firman Tuhan. Karena trauma itu yang masih kita simpan. Saudara, kita lihat realita itu bukan kebenaran. Tetapi firman Tuhan itu kebenaran. Jangan kita mempercayai realita-realita yang ada. Realita masa lalu, realita sekarang itu bukan kebenaran. Jangan kita pegang. Tapi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saudara, kita bukan hidup dengan realita. Tapi kita hidup dengan iman. Selama kita hidup dengan realita kita, selama kita hidup dengan kenyataan kita, saudara, kita tidak akan mengalami kemenangan dan terobosan. Tetapi selama kita hidup dengan firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Karena apa? Firman itu sanggup menerobos segala sesuatu. Saudara, contohnya kalau seorang gadis ya jatuh cinta pertama kali, wah, dia beri semua hatinya, dia berikan seluruh hidupnya pada seorang pemuda yang dia cintai. Tapi pemuda ini mengkhianati dia, akhirnya hancur hatinya dia. Waktu berjalan, dia mulai coba lagi, ya, mulai punya pacar lagi. Saudara, dan pacar yang kedua ini dikhianati lagi dia. Dan akhirnya demikian seterusnya sampai 3-4 kali, akhirnya di pikiran gadis itu apa? Trauma. Dan dia punya anggapan semua pria pengkhianat. Karena dia terpancing dengan keadaan realita hidupnya. Masa-masa trauma itu yang menguasai hidupnya. Jadi kesimpulannya, kenapa bangsa Israel tidak masuk? Karena mereka tidak punya hati seorang anak Bapa. Mentalnya ini mental budak. Karena mereka diperbudak 400 tahun. Mereka gagal mempunyai hati seorang anak. Mereka gagal mempercayai kebaikan Tuhan. Ya, karena mentalnya mental budak. Coba apa dilakukan Tuhan? Tulah 1-9. Belum cukup untuk menjebol bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah ke-10 anak sulung Mesir mati, anak sulung Israel nggak mati. Kenapa? Karena ada tanda darah. Darah siapa? Domba. Lambangnya Yesus. Saudara, jadi Bapak untuk mencabut bangsa Israel ini keluar, dia harus bayar dengan darah putranya. Saudara, sangat mahal. Coba Tuhan kasih mana ya. 2.000 orang Israel selama 40 tahun. 3 kali sehari. Mereka masih ngomel. Mereka masih nggak percaya dipelihara Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita ini juga sering ngomel, nggak percaya kita pelihara Tuhan. Mazmur 91 yang kita baca setiap hari. Ini jelas
pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Jelas bahwa Tuhan itu yang memelihara kita. Orang yang duduk dalam naungan Yang Maha Kuasa dikatakan dan dalam naungan Yang Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, kalau kita tidak mau percaya sama Allah itu pada siapa kita percaya? Allah loh yang menciptakan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan, yang tidak ada menjadi ada, apalagi hidup saudara, apalagi keuangan saudara, apalagi keadaan saudara. Saudara, kita lihat Tuhan ingatkan ini sebagai contoh bagi kita. Mereka gagal punya hati seperti anak. Saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas 15, di situ ada anak bungsu, ada anak sulung, kedua-duanya. Dikatakan yang bungsu ini terhilang. Saudara, yang terhilang siapa, saudara? Yang terhilang ini anak bungsu atau anak sulung? Saya bilang kedua-duanya. Yang bungsu ini terhilang karena dia keluar dari rumah bapaknya. Dia keluar dari rumah bapaknya. Yang sulung terhilang karena dia tidak mengenal kasih karunia Allah. Mereka semua anak bapak. Tapi mereka kehilangan semua. Mengenal sebagai bapak yang baik. Saudara, bangsa Israel ini bukannya tidak selamat. Tetapi mereka ini terhilang. Terputer-puter 40 tahun. Gagal menerima warisan. Bukannya tidak selamat. Saudara, mereka tetap umat, masih anak. Ya. Dia keluar dari rumah bapak, ya, si anak yang bungsu ini minta warisan bapak. Bapaknya masih hidup. Dia pikir nanti tidak dikasih, nggak kebagian. Dia keluar minta warisannya. Kemudian anak bungsu itu akhirnya bertobat. Dia datang. Dia tidak punya lagi jiwa sebagai anak. Dia datang minta sebagai apa? Pegawai. Sebagai orang upahan. Saudara, dia tidak punya lagi mental seorang anak. Nah, anak yang sulung lebih aneh lagi. Dia berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapak. Tidak pernah aku menggak perintah Bapak. Ini kalau sekarang anak Tuhan, aku ini melayani Tuhan. Bertahun-tahun. Setiap minggu ke gereja, tidak pernah bolos. Tapi nggak punya hati seperti Bapak, nggak punya hati anak, saudara. Kadang-kadang kita seperti itu, kita tidak punya hati seperti anak. Kita datang ke rumah Bapak. Saudara, kalau hari Minggu kita bukannya kita ke gereja, tapi kita ke rumah Bapak. Saudara, kalau saudara ke rumah Bapak, saudara, kalau anak saudara ke rumah saudara, sebagai orang tua, dia masuk kamar, buka kulkas, buka ini, ambil ini, comot ini. Saudara, dia berhak karena dia anak. Minta apa saja, ambil. Minta apa saja, aku akan beri. Saudara, itu hati seorang bapak, saudara. Saudara, kalau kita percaya kita punya hati sebagai anak, maka kita percaya kita datang ke rumah Bapak. Tuhan, Bapak akan berikan pada kita. Jangan punya mental pegawai. Jangan punya mental budak. Jangan punya mental orang upahan. Saudara, saudara lihat, apa bedanya Daud dan Saul? Saul itu diurapi. Saul diurapi Tuhan. Tapi Saul nggak punya hubungan anak sama Bapak. Tapi Daud, dia punya hubungan sebagai anak dan Bapak. Kalau saudara baca dalam Mazmur 89 ayat 7. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku, gunung batu keselamatan. Daud sebut Allahnya itu Bapakku. Kalau Saul enggak. Tiap kali Daud dalam tekanan, dia berseru minta tolong pada siapa?
bapaknya. Anak itu percaya bapaknya baik. Mungkin sebagai seorang ibu atau ayah yang sudah bekerja susah payah, mencukupi anaknya, anaknya minta apa dikasih, saudara. Terus kita, anak kita nih, kita bela mati-matian, kita sekolah. Tapi satu kali waktu dia bilang, "Papa jahat, mama jahat." Saudara, ini menyakitkan loh, ya. Kok bisa jahat bagaimana? Orang tua kerja buat anak, terus dibilang jahat, ini menyakitkan. Dan itu yang dialami Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan tidak berhenti-berhentinya mengasihi mereka. Tetapi bangsa Israel mengatakan Tuhan jahat. Membawa kami ke tempat ini. Tidak ada kuburan di Mesir. Saudara, sekalipun Tuhan marah, tetapi Tuhan tidak berhenti-hentinya mengasihi saudara. Banyak orang yang tidak mengerti kepada Tuhan. Saya harus punya kasih karunia. Saya harus punya pelayanan. Oke, saya harus bisa memimpin pujian. Tetapi yang paling penting, saudara harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Yaitu kita percaya Dia Bapa yang baik, yang mencintai kita. Saudara, banyak orang percaya gagal mempercayai Tuhan. Saya mau tanya, kita punya hati anak enggak? Hati anak itu seperti apa? Hati anak itu seperti apa? Ada satu contoh yang saya temukan. Hati anak itu seperti Ishak. Ishak ini gambaran Tuhan Yesus. Saudara, Ishak pada waktu itu masih sinyo, ya, 12 tahun. Abraham dapat perintah, korbankan anakmu. Abraham bergumul dengan berat. Anak satu-satunya yang menunggu 25 tahun di hari tuanya. Tapi Tuhan minta. Tapi Abraham taat. Saudara, yang angkat kayu siapa? Ke Gunung Moria. Ishak, saudara. Dia yang pekol kayunya. Sambil pekol kayu dia bilang, "Papa, ini apinya sudah ada. Korbannya mana?" Aduh, saudara, saya percaya hati Abraham pada saat itu pasti tercabik-cabik. Tapi dia bilang, "Oh, nanti di sana, Nak, Tuhan sediakan." Jehovah Jireh. Naiklah di atas gunung. Kayu disiapkan. Terus Ishak tanya lagi, "Papa, kayunya sudah ada, sudah siap. Mezbahnya ada, sudah siap. Korbannya mana?" Saudara, mungkin ya imajinasi saya, Abraham itu nangis, saudara. Rasanya dia pengen peluk itu Ishak. So, tentu heran Ishak. Korbannya itu kamu, Nak. So, kalau mungkin ya kita jadi Ishak, mungkin kita lari, saudara. Takut kita lari. Tapi dia enggak. Kalau itu keledai liar, mungkin dia cabut pisaunya, ditusukkan pada bapaknya. Tapi Ishak enggak lari. Ishak nurut, saudara. Saudara, Ayub 13 ayat 15 dikatakan, "Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Sekalipun ia mau membunuh aku percaya." Itu katakan Ayub. Saudara, suatu saat saya di Australia, saya melihat domba. Domba itu dilucuti, saudara, bulunya. Kadang-kadang ada berat-berat pendarahan. Tapi dia diam, tidak berontak. Saudara, pada waktu itu saya sama suami saya nangis. Ini gambaran Yesus. Ya, ini contoh hati seorang anak. Suatu saat mungkin Bapak bilang, "Nak, kamu naik ke kayu salib ya. Kamu mati di sana." Yesus berkata, "Bapak, kalau boleh lewatkan ini daripada." Yesus tidak takut mati, tapi dia takut menerima murka pribadi yang dicintainya.
Di atas kayu salib, dia mengeluh. Dia bilang apa? Eli, Eli, lama sama Tani. Kenapa Allahku meninggalkan aku? Dan akhirnya dia bersedia. Dia taat. Karena dia bersedia, dia taat mati di kayu salib. Tuhan memberikan dia satu anugerah. Nama di atas segala nama. Dia punya hati seorang anak. Saudara, kita anak Tuhan. Punyakah kita hati seorang anak yang percaya pada orang tuanya? Yang tahu bahwa orang tuanya ini tidak punya rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Setiap orang tua kita punya rencana yang baik dalam hidup kita. Saudara, kita ini kadang-kadang mudah tersinggung. Kita perlu punya hati seorang anak. Kita boleh melayani, tapi kita harus punya hati seorang anak. Dan percaya Bapak kita baik. Walaupun keadaannya tidak selalu baik. Kita dalam keadaan di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak baik. Kita dalam pergumulan yang tidak baik. Tapi percaya dia baik walaupun keadaannya tidak baik. Saudara, Tuhan bisa membuat yang paling jelek pun menjadi baik. Saya menyayangi semua anak-anak saya. Ya. Bukan karena dia berprestasi, bukan dia karena pintar, bukan karena dia cakep, ya. Bukan semuanya. Karena dia anak saya. Saudara, begitu juga. Tuhan itu menyayangi kita semua. Bukan karena kita ini pandai, bukan karena kita ini hebat, dia pilih kita, dia sayangi kita, tapi karena kita ini anaknya. Ketika kita dalam keadaan kesesakan, kita minta tolong, Tuhan tunjukkan. Tahun ini Tuhan akan tolong kamu. Tahun ini Tuhan pernah tolong kamu. Saudara, pada waktu suatu saat saya berdoa di dalam kesesakan, minta tolong sama Tuhan. Terus Tuhan tunjukkan, tahun ini kamu pernah minta tolong. Aku tolong. Tahun ini kamu pernah minta tolong. Aku tolong. Tahun ini kamu pernah minta tolong. Kamu tolong. Dan sekarang kamu berseru minta tolong. Aku pasti tolong. Karena dia Bapakku. Saudara, sekali lagi. Kita bukan budak. Kita bukan pegawai. Kita ini anak. Nikmati jadi anak. Percaya kepada Bapak saudara. Bahwa Bapak kita baik. Yang tidak punya rancangan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Tuhan, saat ini kami berdoa. Biarlah kami semua percaya kami punya Bapak yang baik. Yang tidak punya rancangan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh pengharapan. Apapun pergumulan kami saat ini. Mungkin saat ini kami dalam keadaan gak enak. Tapi percaya Tuhan akan menempatkan kami menjadi sesuatu yang baik. Masa depan yang baik, itulah yang menjadi pegangan hidup kami. Lihat keadaan sekarang, saudara bukan hidup dengan realita. Saudara hidup dengan iman. Realita bukan kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Yang berkata, Tuhan merancangkan rancangan yang baik di dalam masa depan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan penuh harapan. Amin.